Swastiastu. Hello everyone, welcome back to Gokil Go to Skill Podcast. Dengan aku Neva di sini yang akan nemenin kalian pada podcast hari ini. Nah, hari ini aku sudah mengundang seorang tamu yang sangat luar biasa banget nih. Dan siapakah dia dan gimana sih perjuangan karirnya? Langsung saja kita sambut. Halo guys, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Yogi Wuryatama. Posisi saya sekarang adalah sebagai mahasiswa di Institut Seni Bali dengan mengambil jurusan program studi S1 Seni Karawitan. Keren banget ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan basic dulu ya kak ya. Siap. Jadi dulu kakak tuh angkatan keberapa sih? Waduh, kalau angkatan keberapanya, jujur saya agak kurang tahu dan lupa gitu. Okay. Yang jelas saya Lulusnya itu aja kak? Lulusannya tahun 2024 kemarin. 2024, baru ya? Baru sekali. Masih hangat-hangat. Ya. Oke, jadi sekarang kakak dulu tuh jurusan apa sih? Nah, dulu itu aku mengambil jurusan desain komunikasi visual. Oke. Jadi sekarang jurusan kuliahnya tadi? Seni Karawitan. Apa itu kak? Nah, jadi Seni Karawitan itu adalah program studi yang mempelajari tentang musik Nusantara gitu. Jadi ada gamelan Bali, gamelan Jawa, pokoknya mempelajari gamelan yang ada di Indonesia dan bahkan juga kita mempelajari musik-musik barat juga gitu. Wah, keren ya. Tapi jurusan waktu sekolah sama yang sekarang agak melenceng ya. Dari desain komunikasi visual ke gamelan-gamelan. Oke, cukup melenceng sebenarnya, tapi itu masih bisa dihubungkan gitu. Karena nanti luarannya pada musik film itu biasanya kebanyakan dibuat oleh orang-orang yang dari Karawitan juga gitu. Jadi ada namanya musik scoring gitu. Nah, banyak teman-teman di Karawitan yang sekarang itu mereka membuat musik untuk dipakai di film-film gitu. Jadi di sana masih berhubungan. Iya, benar banget. Masih bisa berhubungan. Keren ya, melestarikan budaya jadinya ya. Iya, betul sekali. Oke. Lalu kakak ini kan katanya kan kuliah sambil kerja ya? Iya, betul. Terus itu kenapa bisa kuliah sambil kerja? Apa alasannya kak? Kan itu sangat hebat sekali ya biasanya kan. Biasanya orang kuliah aja, kerja aja. Ini dua-duanya diambil, apa alasannya kak? Oke, jadi ada beberapa alasan ya. Jadi yang pertama itu sudah pasti karena uang. Ya, jadi kalau kita hanya mengandalkan kebetulan saya itu dapat beasiswa ya. Jadi kalau kita cuma mengandalkan uang dari beasiswa itu sangat tidak cukup sekali gitu. Makanya kita perlu menambah pendapatan lagi gitu dengan cara kita bekerja gitu. Nah, selain itu kita juga bisa mengumpulkan portfolio gitu. Nah, nanti misalnya kalau mau lanjut S2 di sana itu kan ada lagi beasiswa yang namanya LPDP gitu. Nah, di sana itu kita memerlukan pengalaman bekerja, portfolio yang bagus gitu. Nah, mulai sekarang lah bisa dibangun agar nantinya lebih gampang untuk mendapatkannya gitu. Keren ya. Dan juga kita kan kalau dengan cara bekerja sambil kuliah itu kan juga nggak membebankan orang tua pastinya ya. Betul sekali. Waduh, keren banget sih. Terus kakak pernah nggak sih kuliah sambil kerja itu kayak ngerasa aduh capek banget nih, pengen nyerah aja gitu? Sering. Soalnya kan secara berat banget itu kayak gimana tuh kak? Itu sering terjadi karena pada dasarnya di jurusan saya di Seni Karawitan itu kan banyak biasanya pegelarannya, banyak pentasnya. Misalnya kalau ada pesta kesenian Bali, sudah pasti kita dapat bagian di sana untuk membukanya gitu. Pasti sih. Nah, pada saat pagelaran itu pasti banyak sekali memerlukan waktu latihan gitu, bisa berbulan-bulan. Nah, jika latihannya berbulan-bulan itu kan sangat capek sekali. Dan karena saya sambil bekerja, alhasil setelah latihan nih saya baru bekerja gitu. Karena latihannya cukup berat, jadi di sanalah biasanya saya akan capek sekali gitu dan kadang-kadang ingin menyerah rasanya gitu. Jadi waktu ini kakak tuh merasa putus asa banget nih. Apa yang kakak lakukan biar pikiran tuh jadi tenang gitu? Jadi misalnya, aduh aku nggak boleh gini gitu. Masa aku harus nyerah gini aja gitu? Yang pastinya itu adalah kita harus ingat dengan tujuan utama kita gitu. Pasti sih. Kemudian yang kedua itu kita bisa melakukan hobi-hobi yang bisa membuat mood kita kembali pulih lagi. Secara kan saya ini adalah
orang yang suka mendaki ya. Jadi walaupun capek sekali, kalau udah dapat mendaki pasti akan pulih lagi energinya. Iya gitu. sih, mendaki itu salah satu refreshing otak yang bisa membuat fresh. Iya, fresh sekali jadinya. Aduh. Terus kakak kan gini, apa namanya? Sekarang kakak kuliah sambil kerja. Ya. Tapi kuliahnya itu tentang kesenian. Kan sekarang tuh lagi banyaknya pada FOMO kuliah, enggak kuliah, kerja di luar negeri, di hotel gitu. Kakak kenapa lebih memilih kesenian? Kenapa tuh kak? Paling beda nih. Wow, karena gini, apa namanya? Kebetulan sejak kecil saya udah suka main gamelan gitu. Hobi berarti ya? Iya, awalnya cuma hobi. Kemudian setelah itu saya berpikirlah untuk mendalaminya lagi gitu. Dan ternyata kalau seperti pembahasan kamu tadi, membahas tentang keluar negeri, banyak sekali seniman-seniman sekarang yang udah mulai keluar negeri juga. Iya, gitu. untuk meng-share budaya ya. Iya, meng-share budaya gitu. Seperti halnya program-program kampus juga ada, kayak seperti kemarin mahasiswa semester 6 itu ada program ke Polandia. Dia selama 4 bulan di sana gitu. Jadi sering sekali gitu ke Thailand juga pernah gitu, ke Jepang, ke Australia itu program-program kampus itu ada ke sana gitu. Jadi kita bisa menambah relasi nantinya di sana. Terus kakak kan kakak pernah nggak sih ada kepikiran dari cita-cita kakak tadi itu kan? Pernah nggak kepikiran buat keluar negeri juga untuk meng-share budaya kita? Iya, kepikiran sekali. Kepikiran sekali pasti. Lebih tepatnya bukan meng-share budaya kita, tapi saya mempelajari hal-hal yang belum saya ketahui di sana gitu. Ya. Budaya-budaya di sana juga gitu. Iya, karena ketika dikolaborasikan itu akan sangat menarik sekali gitu. Iya sih, lebih keren, lebih powerful gitu. Iya, betul. Jadi kakak ini kan jurusannya seniman. Kakak pernah nggak kayak nyesel masuk ke jurusan tersebut dan ngelihat teman-teman kakak misalnya ada yang keluar negeri, ada yang di kapal pesiar gitu. Kakak pernah nggak kayak mikir, aduh pengen banget nih, nyesel banget nih masuk jurusan kayak gini. Aku pengen juga ke luar negeri kayak teman-temanku gitu. Pernah nggak mikir gitu? Sama sekali tidak. Tidak. Sama sekali tidak. Ya. Keren. Ya. Karena saya rasa setiap orang itu kan memiliki perjalanannya masing-masing ya. Jadi banyak kok angkatan saya dulu yang sama-sama di kafe juga di sini. Mereka pindah ke perhotelan gitu. Jadi sudah banyak yang berangkat ke luar negeri juga gitu. Ada yang di Dubai, ada yang di Jepang gitu. Makanya sudah banyak lah ke luar negeri gitu. Tapi itu kan pilihan mereka gitu. Dan mereka ketika mereka semangat menjalaninya, mereka pasti nggak menyesal juga memilih itu. Gitu. Dan saya juga ketika saya semangat menjalaninya dan senang, itu juga nggak akan menyesal gitu. Keren banget. Pokoknya kata-kata kakak keren banget. Kayak cinta sama budaya Bali ya. Ya pasti. Lalu selanjutnya apa sih enak nggak enaknya di jurusan itu? Pasti ada dong. Ada. Jadi kalau kita berbicara enaknya itu apa ya? Terkadang misalnya kalau kita dapat job ya, anggap saja kita dapat job di hotel, itu bentar aja kita main gamelan bisa dapat uang yang cukup banyak, misal kayak 600.000, 700.000 gitu dengan lumayan pentas tuh. Dengan pentas cuma sejam 2 jam gitu kan, itu lumayan enak gitu. Namun ada juga tidak enaknya gitu, ketika kita meluangkan waktu latihan cukup banyak gitu, karena kan kita nggak mungkin dong membawakan penampilan yang itu aja gitu. Pasti setiap penampilan itu harus ada yang baru. Pada bosen. Ya betul. Nah, hal-hal seperti itu sih yang selalu akan didapatkan ketika kita kuliah di seni gitu. Terus selanjutnya nanti kedepannya kakak mau gimana nih? Mau lanjut tentang kesenian itu atau kakak bekerja di mana mungkin tujuannya? Ya lanjut. Jadi just info, tujuan terbesarnya saya itu adalah ingin menjadi dosen. Jadi dosen kesenian. Iya betul. Dosen kesenian. Makanya setelah ini saya ingin lanjut mengambil S2 yaitu dengan jurusan etnomusikologi namanya. Apa itu kak? Ada dia mempelajari musik juga, tapi
basicnya itu di research, di penelitian gitu. Oke. Nah, harapan terbesar saya sih bisa lolos LPDP di luar negeri gitu. Waduh, maunya Ya. di mana nih Kak? Maunya itu di University of Canterbury di New Zealand. Oh, di New Iya, Zealand. itu bagus sekali musiknya. Waduh, bagus sih. Ya. Kenapa nggak di Korea? Kan di Korea ada tuh yang kuliah apa namanya? Kampus seni kesenian gitu juga. Mungkin karena di sana tidak ada jurusan yang saya inginkan gitu. Di sana mungkin lebih kalau musiknya itu lebih ke musik Pop. global gitu. Global, Ya, iya. Dan itu kan kita harus belajar dari awal lagi. Iya, langsung apa namanya? Kayak mulai dari nol lagi. Iya. Keren ya Kakak ya. Lumayan. Aduh, jarang nih ada orang yang apa namanya melestarikan budaya Bali. Apalagi zaman sekarang tuh orang pada FOMO ke luar negeri, ke kapal pesiar gitu kan. Pasti kebanyakan orang tuh ke luar negeri kapal pesiar gitu. Tapi Kakak ini benar-benar wah beda banget sih dari yang lain ya. Tetap melestarikan budaya Bali di era seperti ini gitu. Bagus banget Kak. Ya, terima kasih. Selanjutnya gini apa namanya? Untuk perjuangan Kakak menjadi dosen apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Hah? Ya, apa saja yang perlu dipersiapkan? Dosen kan sampai S3 ya? Enggak, S2 S2? sudah bisa. Oh, Ya, kalau S3 profesor berarti? ya, sebelum menjadi profesor harus S3 dulu. Oke. Oke, ceritakan Kak, apa persiapannya mau jadi dosen nih? Pastinya belajar dengan sungguh-sungguh Iya ya. sih. Maksudnya Iya sih. setiap mata kuliah yang ada di kampus itu harus diselesaikan dengan baik gitu, harus tidak pernah bolos gitu. Setiap tugas yang diberikan oleh dosen itu juga kita harus selesaikan gitu, dan tentunya juga harus dengan nilai yang cukup memuaskan gitu. Iya sih. Oke, keren. Betul. Terus Kakak merasa takut nggak nih kalau S2 Kakak nggak kuat gitu? Kan kuliah tuh kan lama kan? Ya. Kakak Tidak. takut nggak? Tidak. Tidak. Karena sudah tujuannya jadi dosen. Ya, betul. Jadinya siap nggak siap harus siap. Ya. Oke. Terus Kakak pernah nggak temen Kakak bilang kayak gini, kamu ngapain sih ngelestariin kayak gitu loh? Kamu nih anak muda, kamu tuh harusnya nggak seperti ini gitu. Banyak karena kan Waduh. mereka melihatnya positioning saya itu kan sudah sebagai video editor nih di studio film. Nah, terus kalau dilihat dari penghasilan di sana itu sudah cukup memuaskan sekali gitu. Ketimbang misalnya saya lulus di kampus seni, kemudian melestarikannya itu gitu. Itu kan penghasilannya tidak pasti ya, sebagai seniman itu penghasilannya sangat tidak pasti gitu. Iya. Beda halnya dengan saya sebagai video editor gitu, yang penghasilannya sudah sangat jelas gitu. Makanya biasanya teman-teman di sana yang sering bilang gitu. Tapi mereka tidak menghakimi, cuman kayak memberikan masukan saja, ya, saran gimana baiknya. Mungkin kayaknya kalau kamu mencari uang lebih baik dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di sini deh gitu, daripada kamu menjadi seniman gitu. Oke. Hal-hal seperti itulah yang sering ditemukan. Oke. Kan ini kan udah dari teman-teman. Nah, dari orang tua Kakak sendiri gimana tuh? Anaknya ingin menjadi seorang yang membudayakan kesenian. Nah, kalau dari orang tua ya. Ya. Dulu pada saat SMK itu sangat tidak diizinkan untuk masuk ke kampus seni. Kenapa, gitu. Kak? Karena mereka kan juga melihat kalau menjadi seniman itu penghasilannya kayak tidak pasti gitu ya. Dan kalau di pikiran mereka itu kayak ngayah aja terus kerjaannya gitu kan. Iya. Nah, makanya kayak nggak dikasih gitu. Namun suatu saat itu ada momen pada saat saya kelas 12 di sini. Sekolah kita itu ikut lomba FLS 2N gitu. Apa itu, Kak? Baru dengar nih. Festival seni siswa nasional gitu kalau tidak salah. Waktu Sekarang itu jadi FLS 3N. dilaksanakannya di mana? Di Buleleng, di SMK 3. Jadi itu kan lomba nasional. Jadi sebelum kita berangkat ke nasional, kita ada seleksi dulu di kabupaten, di provinsi gitu. Setelah itu baru kita mewakili provinsi untuk menuju ke nasional gitu kan. Nah, pada saat itu kita mengirim nih musik tradisionalnya gitu. Kebetulan saya dikasih kesempatan untuk membuat karya musiknya di sini gitu. Kemudian pada saat itu berhasillah mendapatkan juara 1 di Buleleng gitu. Waduh, keren. Nah, momen itulah yang membuat
saya diizinkan ke sekolah seni karena karena mereka sudah yakin, sudah dipercaya gitu. Ya, sudah dipercaya gitu. Kalau sebelumnya sama sekali tidak diizinkan. Oke. Nah, kakak ini kan hebat ya. Jadi kakak pernah nggak membuat suatu kesalahan saat pentas maupun di mana gitu? Membuat kesalahan? Sering. Ya, okay. sering karena kalau di seni pertunjukan itu, kalau misalnya seberapa hebat pun orangnya, kalau dia latihannya itu tidak mendapatkan waktu yang cukup, pasti pada saat pentas dia akan tidak maksimal gitu. Iya, benar banget. Yang terpenting adalah latihannya. Oke, yang terpenting latihan. Percuma pinter kalau males. Iya, betul. Gitu kalau kan? latihan, ya. Oke. Nah, jadi dari sini kita membuktikan ya bahwa sepinter apapun orang kalau males pasti kalah. Pinternya tuh kalah sama jiwa malesnya gitu. Iya, betul. Oke. Jadi kakak gini nggak sih kan di kebudayaan itu kan bisa dilestarikan dari sosmed gitu. Kakak pernah nggak ada pikiran membuat YouTube gitu untuk seni gonggong gitu buat YouTube? Kalau YouTube sendiri masih belum ya. Tapi cara saya itu adalah dengan lewat karya-karya film dokumenter misalnya. Nah kalau sekarang itu kan lagi ada momen lomba karya tulis. Dia itu mewakili kampus kan. Dia itu nantinya juga akan ke nasional. Nah, saya memilih tema dengan pembuatan film dokumenter gitu. Jadi ketika karya tulisnya itu lolos, itu bisa dibuat film. Nah, saya mengambil tema-tema yang berkaitan dengan kesenian gitu, yang berkaitan dengan seniman, berkaitan dengan gamelan gitu. Nah, cara-cara itulah yang saya lakukan untuk bisa melestarikannya di media digital gitu. Oke. Kakak gini nggak? Kan kakak kan apa sih namanya? Untuk gong aja apa gimana sih kakak? Banyak ya selain gong? Banyak. Wayang ada? Oh, wayang itu beda lagi. Oh, beda lagi. Ya, beda. Pewayangan. Ya, pedalangan. Pedalangan. Oh iya, pedalangan. Ya. Terus kalau di saya itu berkaitan dengan suara saja, vokal, suara gitu, vokal. nada gitu. Oke, berarti nyanyi lagu daerah Bali juga? Mungkin? Bukan, ruang lingkupnya bukan seperti itu gitu. Tapi kita membuat lagu sendiri. Membuat karya. Karya musiknya. Gitu. Oke. Kakak pernah nggak kepikiran buat mungkin animasi OOT nggak sih kak? Out of topic misalnya animasi masih termasuk jurusan kakak? Kalau animasi mungkin waktu SMK masih ya. Oh iya di sini ya. Waktu masih di sini masih, tapi saya tidak berkeinginan untuk mendalami itu karena saya rasa saya tidak berpotensi di sana gitu. Jadi saya tidak terlalu mendalami animasi. Oke. Terus kan ini kan tentang kesenian. Kakak apakah yakin kesenian itu bakal membawa kakak ke kesuksesan mungkin? Kalau berbicara tentang kesuksesan itu kan parameternya itu kan ada pada diri sendiri ya. Iya sih. Ya. Jadi apa yang sukses, misalnya sukses kamu dan sukses aku itu berbeda gitu. Kalau seni membawa kesuksesan, tergantung gimana nanti aku menyikapinya gitu. Kalau aku menganggap sekarang aku sudah sukses, berarti aku sudah sukses gitu. Ya. Dengan kita bisa senang dan happy dengan pilihan kita, menurut saya itu sudah sukses. Oke. Ya, betul. Aduh, keren banget ya. Biasanya tuh di podcast tuh kan biasanya orang yang kapal pesiar yang kayak saya tadi bilang. Ya, betul. Pertama kali, first time guys, ada yang kesenian. Aduh, keren banget sih. Sumpah keren banget kak. Terus kakak mau melestarikan sampai tua kah? Sampai ke anak cucu? Iya, sudah pasti ya. Oke. Tapi ini agak melenceng ya kak, dari DKV ke kesenian gitu, tapi keren juga sih. Nah kak, pembelajaran di kampus itu tentang kesenian tuh setiap hari megong gitu? Tidak, jadi kita di sana lebih banyak mempelajari tentang teori. Karena luarannya itu kan S1 ya. Kalau S1 itu kita lebih banyak mempelajari tentang teori akademis gitu. Kecuali kita itu D4, baru kita keluarannya akan terus praktik gitu aja gitu. Jadi persentase pembelajarannya itu bisa dibilang seperti lebih banyak kita mempelajari teori. Gimana misalnya kayak ada psikologi, kita mempelajari psikologi musik gitu, terus
notasi, transkripsi, terus kita mempelajari tentang metode penulisan ilmiah gitu. Nah, persentase bermain gamelannya itu cukup sedikit menurut saya gitu. Jadi lebih banyak ke teorinya. Oke, jadi kan kakak lebih suka teori apa praktik nih? Lebih suka teori. Kenapa gitu kak? Karena saya sendiri lebih ingin menguatkan di teori karena saya melihat kesenian Bali itu yang bisa memainkannya itu sudah banyak sekali, tapi yang bisa mentranskripsikannya, yang bisa mengabadikannya lewat tulisan itu masih sedikit sekali. Oh, berarti kebanyakan orang lebih suka praktik. Kebanyakan masyarakat yang bermain gamelan itu dia itu kan lebih suka main nih tanpa mengabadikannya gitu, mengabadikannya lewat tulisan sehingga nanti kedepannya itu kan sangat mudah sekali untuk hilang gitu. Iya. Jadi saya ingin agar tulisan-tulisan itu bisa dilihat terus kedepannya gitu. Jadi nggak selalu megong aja gitu. Iya, nggak. Harus ada yang kesimpan di otak. Iya betul sekali. Oke, jadi kakak ke depannya itu kan mewariskan nih turun temurun kan nih. Yeah. Terus kakak kira-kira bisa nggak kakak untuk melestarikannya lebih lanjut? Mungkin kakak pernah nggak untuk mengajak teman-teman kakak untuk belajar main gong? Tuh, pernah nggak merekomendasikan? Nah, saya rasa ya kalau berbicara tentang kelestarian budaya di Bali, tanpa kita membuat suatu ajakan pun itu pasti akan sudah lestari karena bisa dilihat hal-hal yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan sosial itu pasti selalu melibatkan kesenian dan kebudayaan gitu. Makanya saya rasa itu pasti akan terus lestari untuk kedepannya gitu. Yeah. Akan tetapi jika berbicara tentang tulisan, transkripsi, kita mengkaji bagaimana kesenian itu baru saya rasa perlu untuk mengajak teman-teman yang lain agar lebih banyak nih pasukannya gitu. Tapi kalau berbicara tentang memainkannya itu sudah pasti akan lestari sampai kapanpun gitu. Aduh, bagus banget. Kakak kan udah diajarin nih di kampus. Kakak pernah nggak? Sebenarnya pernah nggak sih kepikiran buat gong sendiri gitu, iramanya gitu? Iya pasti pernah. Pasti pernah. Iya karena banyak sekali luaran-luaran di kampus saya itu yang ketika sudah lulus bahkan masih menjadi mahasiswa pun dia udah membuat nih gamelannya sendiri gitu dengan nada yang berbeda gitu, dengan ukuran yang berbeda gitu. Itu sudah banyak sekali ada gitu. Makanya saya juga pada akhirnya ingin membuat hal seperti itu juga gitu. Akan tetapi kan itu memerlukan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa sekali karena kita lihat sudah banyak sekali. Kalau sekarang itu sudah ada sekitar 40-an lebih jenis gamelan di Bali gitu. Makanya udah cukup sulit jika kita mau membuat hal yang baru lagi gitu. Aduh, hebat banget kakaknya. Aku tuh dari tadi respect banget sama kakaknya, sumpah. Soalnya yang tadi saya bilang itu kayak yang melestarikan kesenian Bali itu udah dikit sekarang ya, udah. Aduh, pemuda-pemudinya emang sekarang FOMO-nya ke kapal pesiar gitu-gitu ya. Aduh, keren banget. Aku dari tadi respect kok kak, sumpah deh. Terus untuk pertanyaan berikutnya, sekarang kakak kuliahnya di mana? Belum nanya nih. Di Denpasar? Di Denpasar ya. Di mana tuh? Kampusnya itu di sebelah Art Center. Oke, tahu. Ya, di belakangnya itu. Pas banget ya di Art Center. Dan bahkan kalau tidak salah ya, nantinya Art Center itu akan dikelola oleh kampusnya gitu. Jadi kayak pas banget di dekat Art Center habis itu. Ya. Kuliahnya juga kayak gitu. Betul sekali. Lanjutnya, kakak pernah nggak untuk mendalami banget gitu. Waktu SMK nih, kakak pernah nggak kepikiran masuk seni gitu? Waktu baru SMK? Iya pasti. Dan itu kan nggak dikasih gitu, makanya ya mau gimana lagi gitu. Kakak pernah nggak mau SMK? Kan SMK ada tuh yang jurusan kesenian kan, kayak di Kokar gitu kan.
Kakak kenapa nggak di Kokar? Kenapa harus milih Smeksa? Oke, jadi awalnya sekali waktu SD nih, atau masih SD. Oke, storytelling. Atau masih SD itu memang ingin di Kokar. Kenapa di sini jadinya? Nah, jadi ada perjalanannya itu. Kalau waktu SD itu saya bilang mau ingin kuliah di sekolah di Kokar, itu sama sekali tidak dikasih gitu. Kenapa Kak? Itu dah karena seperti yang saya jelaskan tadi, karena mereka masih melihat kesenian itu nggak menghasilkan uang gitu. Kemudian setelah itu waktu SMP, akhirnya karena nggak dikasih ke sana, aku mikir di mana ya. Kemudian karena aku punya kakakku juga sekolah di sini dulu. Itu dia lulusan tahun 2018. Pada akhirnya aku ke sini dengan mengambil jurusan DKV. Itu gitu. sengaja? Ya itu sebagai pilihan juga karena mau kemana lagi gitu. Nah kemudian pada awalnya sekali itu juga dipaksa ke jurusan perhotelan sama keluarga gitu. Karena mereka melihat di sana potensinya sangat bagus gitu. Kemudian ada teman saya yang menghasut untuk masuk DKV, padahal saya sama sekali tidak mengerti apa itu DKV, bagaimana megang kamera, bagaimana membuat desain, itu saya sama sekali tidak mengerti gitu. Akhirnya karena dia mengajak, ya udah aku masuk gitu. Aku masuk DKV. Ternyata pas masuk DKV kok seneng gitu. Kok seneng? Iya, kok seneng. Ternyata kayaknya bakat gue mah di sini dah gitu. Akhirnya sekolah DKV lah di sini selama 3 tahun gitu. Dan pada akhirnya setelah lulus ternyata teman yang menghasutku untuk masuk DKV, dia pindah ke pariwisata sekarang. Pariwisata, gitu. Akhirnya melenceng banget jadinya. Ya, akhirnya yang sekelas sama aku, sisanya cuman aku aja yang masih di DKV gitu, kerjanya di tempat yang berhubungan dengan DKV gitu. Yang lainnya sudah rata-rata pindah ke perhotelan gitu, pindah ke luar negeri semuanya gitu. Masih berkomunikasi sampai sekarang? Masih ada grupnya. Masih cerita-cerita? Ya, masih. Kemarin kita masih cerita karena ada satu teman yang dia itu kerja di Dubai. Dan seperti kita tahu sekarang kan kondisi di sana masih cukup panas ya. Iya, perang. Kami sempat menanyakan keadaan mereka gitu. Dan aman sih aman. Masih menjaga chemistry ya? Masih. Aduh, keren ya. Jadi kakak sebelum kita akhiri, kakak mau ngasih sepatah 2 patah kata nggak buat penonton kita nih? Ada? Boleh. Ini mungkin berkaitan tentang ya boleh kakak aja, untuk kesenian boleh. Oke, mungkin untuk ini ya. Buat kalian yang masih di jenjang SMP, SMK gitu. Menurut saya kalian hanya perlu mengikuti kata hati gitu. Seberapa banyak pun orang yang tidak setuju dengan pilihan kalian, nantinya pada akhirnya ketika kalian sudah berhasil membuktikannya, kalau kalian bisa bertahan di sana, kalian bisa menghidupi diri kalian di sana, pada akhirnya mereka akan menjadi setuju gitu. Dan tak jarang mereka akan menjadi bangga dengan kalian karena kalian bisa membuktikan kalau hal-hal yang mereka remehkan ternyata bisa membuat kalian menjadi manusia yang lebih hebat lagi, manusia yang lebih sukses lagi gitu. Jadi menurut saya kalian hanya perlu mengikuti kata hati aja gitu. Ya, baik, gitu sih. Baik, jadi kesimpulannya di sini tuh kita tuh tidak perlu ngikut-ngikut kata teman. Yang penting sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya. Pokoknya kalian tuh kalau milih jurusan, apalagi calon-calon Smeksa nih ya, jangan sama sekali FOMO sama teman-teman kalian. Karena kalau kalian FOMO, kalian di pertengahan jalan akan nyesel ya sama jurusan yang kalian FOMO-in itu. Jadi kalau milih jurusan itu sesuai kata hati, sesuai kemampuan. Dan seperti contohnya kakak ini ya, beliau itu tidak mendengarkan apapun. Yang penting itu beliau menjalankan semua perjalanannya dengan mulus ya. Tidak ada anti FOMO-FOMO kak ya. Baik, sekian podcast hari ini. Saya Neva menjadi host dan kakak. Saya Yogi. Terima kasih atas podcast hari ini dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Neva, host dari podcast Gokil, Go to Skill. Pamit undur diri. Om Santi 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 Om.